Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas nih soal 7 sistem kristal. Tapi sebelum itu kita bakalan cari tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kristal? Terus apa ya bedanya kristal dengan amorf? Dan apa sih yang dimaksud dengan struktur kristal? Kemudian bagaimana ya penjelasan tentang 7 sistem kristal? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih itu kristal? Nah, kristal adalah suatu padatan yang atom, molekul, atau ion penyusunnya itu terkemas secara teratur dan polanya berulang, melebar secara 3 dimensi. Contohnya, NaCl, gula pasir, unsur berlerang, kemudian logam-logam, itu merupakan contoh-contoh dari kristal. Selanjutnya, apa sih itu amorf? Nah, amorf merupakan definisi struktural dari suatu material di mana atom-atomnya tersusun secara tidak teratur, sehingga panjang dan sudut ikatan antar atom juga tidak teratur. Contohnya, kaca, karet, terus plastik, kayu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari amorf. Jadi, dari sini kita jadi tahu nih, apa bedanya kristal dengan amorf. Dari gambar udah kelihatan jelas ya bahwasannya kalau kristal itu partikel penyusunnya tersusun secara teratur, sedangkan pada amorf itu partikel penyusunnya tidak memiliki keteraturan yang sempurna. Nah, sekarang kita bakalan bahas soal kisi, basis, dan struktur kristal. Kisi itu merupakan sekumpulan titik-titik yang tersusun secara periodik dalam ruang. Adapun basis itu merupakan sekumpulan atom-atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis itu dapat terisi satu atom atau lebih. Dari gambar bisa terlihat ya bahwasannya gabungan antara kisi dan basis itu akan membentuk struktur kristal. Jadi struktur kristal adalah gabungan antara kisi dan basis. Nah, hal ini itu terjadi karena struktur kristal akan terjadi bila ditempatkan suatu basis pada setiap titik kisi. Struktur kristal yang sebenarnya itu tersusun dalam bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi kisi kristal atau kisi ruang itu dinyatakan dengan parameter A, B, dan C. Kemudian alfa, beta, dan gamma. Parameter A, B, C itu menyatakan panjang rusuk, sedangkan parameter alfa, beta, dan gamma itu menyatakan besarnya sudut perpotongan antara rusuk satu dengan yang lain. Jadi berdasarkan parameter 3 dimensi itu tadi dapat dibentuk 7 macam unit sel, di mana ketujuh unit sel tersebut itu disebut juga dengan 7 sistem kristal dasar. Penyebutan ini tuh karena semua titik kisinya berada pada sudut-sudut unit sel. Nah, ini adalah tabel 7 sistem kristal. Di sini ada kubik, ada trigonal, heksagonal, tetragonal, ortorombik, monoklinik, dan triklinik. Dan di situ juga ada parameter kisi serta sudut-sudut dari setiap sistem kristal. Selanjutnya kita bakalan bahas soal kubik. Sistem kubik itu jumlah sumbu kristalnya ada 3 dan saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Dan pada kondisi yang sebenarnya, rasio perbandingan sumbunya itu adalah A sama dengan B sama dengan C. Dan sistem kubik ini juga mempunyai sudut kristalografi yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti bahwa pada sistem ini semua sudut kristalnya atau alfa sama dengan beta dan gamma itu tegak lurus satu sama lain membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya adalah sistem ortorombik. Nah, sistem ortorombik itu mempunyai 3 sumbu simetri kristal yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya, di mana ketiga sumbu tersebut itu mempunyai panjang yang berbeda. Pada kondisi sebenarnya memiliki perbandingan sumbu
A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Dan sistem ortorombik ini juga mempunyai sudut kristalografi, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Yang berarti bahwa pada sistem ini tuh ketiga sudutnya saling tegak lurus, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya adalah monoklinik. Sistem monoklinik itu mempunyai 3 sumbu, di mana ketiga sumbu itu mempunyai panjang yang tidak sama, yaitu sumbu B tidak sama dengan sumbu C. Namun pada sumbu A itu tegak lurus dengan sumbu B. Dengan rasio perbandingan sumbunya itu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Dan sistem monoklinik ini juga mempunyai sudut kristalografi, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, tidak sama dengan gamma. Selanjutnya adalah sistem trigonal. Sistem trigonal itu memiliki rasio perbandingan sumbu A sama dengan B sama dengan C, yang artinya panjang sumbu A itu sama dengan panjang sumbu B, tapi tidak sama dengan sumbu C. Nah, sistem trigonal ini juga mempunyai sudut kristalografi, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma, di mana kurang dari 120 derajat dan tidak sama dengan 90 derajat. Yang mana artinya bahwa pada sistem ini sudut alfa dan beta itu saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Selanjutnya adalah sistem tetragonal. Sistem tetragonal itu mempunyai 3 sumbu kristal yang mana masing-masingnya itu saling tegak lurus, di mana sumbu A dan sumbu B itu mempunyai satuan panjang yang sama, sedangkan sumbu C itu berlainan, dapat lebih pendek atau lebih panjang, tapi pada umumnya sumbu C ini lebih panjang ya. Dan pada kondisi yang sebenarnya itu perbandingan sumbunya adalah A sama dengan B tidak sama dengan C. Juga pada sistem tetragonal ini mempunyai sudut kristalografi, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Selanjutnya adalah sistem heksagonal, di mana sistem ini tuh mempunyai 3 sumbu kristal, dan sumbu A serta sumbu C itu panjangnya sama, tapi untuk sumbu C itu panjangnya berbeda. Bisa lebih panjang atau lebih pendek, tapi pada umumnya sih lebih panjang ya. Terus pada kondisi yang sebenarnya juga sistem ini tuh memiliki rasio perbandingan sumbu A sama dengan B tidak sama dengan C. Sistem ini juga mempunyai sudut kristalografi, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, dan sudut gammanya itu 120 derajat. Artinya bahwasannya sistem ini tuh sudut alfa dan beta itu saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu Y. Selanjutnya adalah sistem triklinik. Sistem triklinik itu merupakan sistem yang memiliki 3 sumbu simetri, di mana yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling tegak lurus. Jadi panjang masing-masing sumbunya itu tidak sama, yaitu sumbu A itu tidak sama dengan sumbu B, tidak sama dengan sumbu C. Dan di sistem triklinik itu juga memiliki sudut kristalografi, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ya. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.